Sebuah kasus memprihatinkan terjadi di Bekasi. Seorang anak berusia 8 tahun diduga melakukan pelecehan seksual kepada teman sebayanya. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hukum menangani kasus ini? Mari kita bahas secara tuntas. Peristiwa ini terjadi sekitar tanggal 22 Mei 2025. Seorang anak laki-laki berinisial Y, usia 8 tahun diduga mencabuli temannya yang juga masih anak-anak, yang berinisial C. Aksi tersebut dilakukan saat mereka bermain di belakang sekretariat RT dan disaksikan oleh 3 teman lainnya. Keesokan harinya, ibu korban mulai curiga karena anaknya menunjukkan gejala trauma, menangis terus-menerus, demam, dan tidak mau bermain lagi. Korban akhirnya mengaku telah disodomi 2 kali dan bahkan diancam akan dipukul jika menolak. Pada 24 Mei, korban dibawa visum ke rumah sakit. Hasilnya menunjukkan luka di bagian anus menjadi bukti awal kekerasan seksual. Secara hukum, anak di bawah 12 tahun tidak dapat dihukum secara pidana. Ini diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke proses peradilan pidana. Dengan kata lain, pelaku tidak dapat dihukum secara pidana, melainkan harus ditangani dengan pendekatan non-yudisial. Awalnya laporan dari ibu korban sempat ditolak oleh pihak kepolisian karena pelaku masih di bawah umur. Namun, setelah kasus ini viral di media sosial, laporan resmi diterima dan penanganan pun dimulai. Polres Metro Bekasi bekerja sama dengan KPAD dan Dinas PPPA melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan keluarga. Pelaku juga diperiksa dan mengaku meniru konten pornografi yang pernah ia tonton. Dalam proses ini diketahui bahwa mungkin ada korban lain berjumlah hingga 9 anak yang semuanya teman sepermainan pelaku. Karena pelaku masih anak-anak dan belum bisa dimintai pertanggungjawaban, sanksi yang diberikan bersifat rehabilitatif sesuai dengan UU SPPA. Ada beberapa alternatif. Pelaku dikembalikan ke orang tua dengan pengawasan khusus atau ditempatkan di lembaga sosial seperti Sentra Handayani. Pelaku wajib menjalani rehabilitasi psikosoial dan konseling perilaku. Pendekatan ini disebut sebagai diversi pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kasus ini adalah alarm bagi kita semua bahwa anak-anak bisa menjadi pelaku sekaligus korban pelecehan seksual. Bahwa anak-anak bisa menjadi pelaku kejahatan seksual karena minimnya pengawasan, akses pada konten negatif, dan kurangnya pendidikan seksual di usia dini.